Dahulu, butuh paspor, visa, dan tumpukan uang untuk mengintip dunia luar. Sekarang, tembok raksasa antar negara runtuh hanya dengan sekali klip di bawah jempol Anda. Kita sedang hidup di era di mana kedaulatan wilayah menjadi samar karena kabel bawah laut. Tetaplah di sini jika ingin melihat bagaimana dunia tanpa batas ini sebenarnya bekerja. Selamat datang di era di mana jarak itu cuma angka di Google Maps. Sekarang, mau mengobrol dengan teman di London atau belanja barang dari Tokyo, rasanya semudah menyapa tetangga sebelah rumah. Internet benar-benar menyulap planet bumi yang raksasa ini menjadi sebuah desa global yang sangat kecil dan padat. Coba perhatikan, batasan geografis yang dulu sangat sakral kini terasa makin tipis. Kita tidak lagi dibatasi oleh pagar berduri atau pos penjagaan perbatasan saat ingin bertukar ide. Selama ada koneksi Wi-Fi yang stabil, Anda sudah sah menjadi warga dunia yang merdeka tanpa harus mengemas koper. Lucunya, terkadang kita lebih tahu kondisi cuaca di New York daripada kondisi selokan di depan rumah sendiri. Itulah kekuatan koneksi yang kita miliki sekarang. Informasi mengalir deras melompati gunung dan samudera tanpa perlu izin birokrasi yang berbelit-belit dari pihak imigrasi manapun. Secara teknis, ini adalah kemenangan besar bagi kemanusiaan karena akses pengetahuan tidak lagi dimonopoli oleh mereka yang punya akses fisik saja. Siapapun, dimanapun, punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Rasanya seperti memiliki kunci sakti yang bisa membuka semua pintu di seluruh dunia secara bersamaan. Keakraban yang tercipta di ruang digital ini juga unik ya. Kita bisa tertawa bersama melihat video kucing yang sama dengan orang di Brazil. Secara tidak sadar, kita mulai berbagi selera dan emosi yang serupa, meskipun bahasa ibu kita berbeda jauh. Jadi, mari kita akui, internet bukan sekedar teknologi, tapi jembatan emosional yang menyatukan kita semua. Di segmen ini, kita mulai sadar bahwa negara dalam konteks digital hanyalah sekedar nama domain di alamat situs web. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana fenomena ini mengubah cara kita memandang kedaulatan. Dulu, kalau mau dagang lintas negara, urusannya panjang dan bikin pusing 7 keliling. Harus ada eksportir, importir, hingga urusan bea cukai yang sering kali memakan waktu berbulan-bulan. Tapi lihat sekarang, Anda bisa jualan kerajinan tangan dari desa terpencil langsung ke pembeli di Paris lewat platform digital. Internet telah menciptakan pasar tunggal raksasa yang tidak pernah tidur selama 24 jam penuh. Mata uang digital dan sistem pembayaran elektronik membuat transaksi lintas batas terasa secepat mengirim pesan singkat. Batas ekonomi tradisional yang kaku perlahan mulai mencair dan menyesuaikan diri dengan arus data. Fenomena ini membuat raksasa ekonomi dunia pun harus memutar otak untuk tetap relevan. Sebuah perusahaan rintisan kecil bisa saja mengalahkan korporasi besar hanya karena mereka lebih lihai memanfaatkan celah di pasar global. Kompetisi tidak lagi terjadi di tingkat lokal, tapi langsung di panggung dunia yang sangat luas. Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan sebuah mall raksasa yang pintunya ada di setiap layar ponsel bumi. Tidak ada satpam yang menanyakan paspor Anda saat masuk ke toko virtual tersebut. Semua orang bebas bertransaksi, asalkan punya saldo dan koneksi internet yang memadai untuk melakukan check-out. Hal ini tentu membawa dampak yang sangat luar biasa bagi pemerataan kesejahteraan di berbagai belahan dunia. Peluang kerja pun tidak lagi terbatas pada kantor yang ada di kota tempat Anda tinggal saat ini. Banyak teman-teman kita yang bekerja untuk perusahaan luar negeri tanpa pernah sekalipun menginjakkan kaki di sana. Namun, tentu saja ini juga membawa tantangan baru dalam hal regulasi dan perlindungan konsumen. Negara dituntut untuk lebih fleksibel dalam mengatur aliran uang yang kini bergerak secepat cahaya di serat optik. Transparansi menjadi kunci utama agar ekonomi tanpa batas ini tetap berjalan dengan adil bagi semua pihak. Pernahkah Anda menyadari bahwa anak muda di Jakarta, Seoul, dan Berlin punya gaya berpakaian yang hampir serupa? Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari pertukaran budaya yang terjadi secara masif lewat media sosial. Internet bertindak sebagai blender raksasa yang mencampur semua tradisi menjadi satu budaya populer global.
Dulu, budaya itu sifatnya sangat kedaerahan dan butuh waktu lama untuk bisa dikenal oleh masyarakat luar. Sekarang, sebuah tarian unik dari pelosok daerah bisa menjadi tren dunia hanya dalam hitungan jam. Kita tidak lagi butuh festival budaya formal untuk memperkenalkan jati diri bangsa kepada masyarakat internasional. Sisi asyiknya, kita jadi lebih toleran dan paham akan keberagaman karena sering terpapar informasi dari berbagai sudut dunia. Kita belajar memahami sudut pandang orang lain tanpa harus melalui konflik fisik yang melelahkan. Dialog antar budaya terjadi secara organik di kolom komentar, meskipun kadang diwarnai sedikit perdebatan hangat. Namun, di sisi lain, ada tantangan besar, yaitu bagaimana menjaga agar identitas lokal tidak tenggelam begitu saja. Ada kekhawatiran bahwa budaya yang lebih kuat secara digital akan mendominasi dan menghapus kearifan lokal yang unik. Kita seperti sedang berdiri di persimpangan antara mempertahankan tradisi atau ikut arus modernitas global. Ibaratnya, internet adalah meja makan besar di mana semua bangsa membawa masakan khasnya masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya akan menjadi penonton yang mencicipi makanan orang lain atau ikut menyajikan menu andalan kita? Inilah seni beradaptasi di tengah gempuran informasi budaya yang tidak pernah berhenti setiap harinya. Keakraban yang terbangun lewat pertukaran budaya ini sebenarnya adalah modal sosial yang sangat berharga. Kita jadi sadar bahwa di balik perbedaan paspor, kita semua adalah manusia yang punya mimpi dan harapan yang sama. Mari kita jaga agar blender budaya ini menghasilkan harmoni, bukan sekedar keseragaman yang membosankan. Berbicara soal negara, biasanya kita langsung teringat pada wilayah daratan, lautan, dan udara yang dijaga ketat. Tapi di dunia siber, kedaulatan itu menjadi sesuatu yang sangat abstrak dan sulit untuk dipetakan secara fisik. Serangan atau pengaruh politik sekarang tidak lagi melalui tank, melainkan melalui aliran data. Negara-negara di seluruh dunia kini mulai menyadari bahwa pertahanan utama mereka ada di infrastruktur digital. Batas negara yang dulu dijaga tentara, sekarang harus dijaga oleh para ahli keamanan siber yang bekerja di balik layar. Sebuah lubang kecil di sistem keamanan bisa berdampak besar bagi stabilitas nasional secara keseluruhan. Data telah menjadi emas baru yang diperebutkan oleh banyak pihak demi kepentingan kekuasaan maupun keuntungan komersial semata. Siapa yang menguasai data, dialah yang punya peluang besar untuk mengendalikan narasi di tingkat internasional. Inilah mengapa isu privasi dan perlindungan data menjadi sangat krusial bagi setiap warga negara. Meskipun batas fisik memudar, peran negara tetap penting sebagai pelindung hak-hak digital rakyatnya agar tidak tereksploitasi. Kita butuh aturan main yang jelas di dunia digital agar kebebasan yang kita nikmati tidak berubah menjadi anarki. Kedaulatan digital adalah tentang bagaimana sebuah bangsa tetap punya kendali atas masa depan teknologinya sendiri. Fenomena ini mirip seperti membangun rumah di atas tanah yang tidak punya sertifikat tetap, karena tanahnya terus bergerak. Kita harus selalu waspada dan adaptif terhadap perubahan teknologi yang kecepatannya melebihi proses pembuatan undang-undang di parlemen. Fleksibilitas menjadi kunci utama agar sebuah negara tetap tegak berdiri di era yang serba cepat ini. Jadi teman-teman, kedaulatan di masa depan bukan lagi soal seberapa luas wilayah yang kita miliki di peta, tapi tentang seberapa besar pengaruh dan perlindungan yang bisa kita berikan dalam ruang digital yang tanpa batas ini. Mari kita menjadi pengguna internet yang cerdas agar kedaulatan diri kita pun tetap terjaga dengan baik. Setelah berkeliling secara virtual, kita bisa menyimpulkan bahwa internet adalah pedang bermata dua yang luar biasa tajam. Di satu sisi, ia menghapus sekat-sekat yang menghalangi kita untuk maju bersama sebagai satu kemanusiaan yang utuh. Kita bisa berbagi ilmu, mencari rezeki, dan menjalin persahabatan lintas benua hanya dengan modal kuota dan kemahuan. Namun, di sisi lain, hilangnya batas ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari kita sebagai individu untuk tetap menjaga integritas dan identitas diri. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah bahwa teknologi hanyalah alat. Kitalah yang memegang kendali apakah alat ini akan menyatukan atau justru memecah belah. Menjadi warga dunia digital bukan berarti kita harus melupakan asal-usul kita, melainkan bagaimana kita membawa nilai-nilai lokal ke kancah global. Gunakanlah kesempatan tanpa batas ini untuk memberikan dampak positif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain di belahan dunia yang berbeda. Jangan biarkan layar ponsel membatasi empati kita, tetapi jadikan ia jendela untuk melihat betapa luasnya potensi yang bisa kita raih bersama. Kita harus tetap kritis, terus belajar, dan tidak mudah terombang-ambing oleh arus informasi yang kadang menyesatkan.
Mari kita rayakan dunia tanpa batas ini dengan semangat kolaborasi yang sehat dan penuh rasa hormat antar sesama penghuni desa global ini. Jika Anda merasa pembahasan kali ini memberikan sudut pandang baru yang mencerahkan, jangan ragu untuk menunjukkan dukungan Anda. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe kanal ini agar kita bisa terus berdialog dan mengeksplorasi banyak hal seru lainnya di video mendatang. Bagikan juga video ini ke teman-teman Anda, supaya makin banyak orang yang paham betapa dahsyatnya dunia tanpa batas yang kita tinggali sekarang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton sampai selesai. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya dan tetaplah menjadi penjelajah internet yang inspiratif.